Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya adalah seorang single parent. Saya mempunyai 3 orang anak dari satu suami. Jadi saya menikah itu di usia muda 19 tahun. Kehidupan rumah tangga saya sangat bahagia, cukup baik. Kami berdua memulai bisnis bersama, bekerja bersama, saling. Namun di tahun 2023 kemarin saya dan suami mengalami drop materi. Jadi kami memutuskan untuk hijrah ke Sumatera Utara, tempat kampung suami saya gitu. Saya pikir saat di sana kehidupan akan menjadi lebih baik dari segi materi, kemudian agama. Namun saat saya di sana ternyata apa yang saya harapkan itu jauh berbeda gitu. Dari lingkungan saya belum nyambung, kemudian suami saya juga menjadi cuek, dalam arti dia mengabaikan. Jadi ada satu momen yang dia bicara bahwa kalau kamu ingin materi yang lebih cukup, perhatian yang lebih banyak, cari aja suami yang lain. Akhirnya saya melihat-lihat sosial media ceramah gitu ya, salah satu tentang membahas rumah tangga segala macam. Nah saya tertarik sama salah satu orang yang mengerti agama ini di sosial media. Kemudian saya memberi salam, akhirnya singkat cerita saya dekat. Ya. Namun pada saat itu karena saya merasa suami saya mengabaikan saya gitu. Jadi ada rasa saya untuk saya pulang aja gitu ya ke Jawa sini gitu kan. Akhirnya memang ada janjian untuk kajian. Ternyata pada saat itu bukan kajian yang saya dapat, bukan ilmu agama, namun maafnya pada saat itu saya terbujuk rayu dan terjadi Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dan berita ini udah lumayan viral di sosial media, Pak Ustadz. Kemudian ya suami saya tahu, keluarga besarnya juga tahu gitu Pak Ustadz. Nah saya langsung ditalak sama suami. Tapi saya berpikir anak saya ini semuanya dari beliau gitu Pak Ustadz. Dan namun kan keluarga besarnya sudah benci sama saya gitu Pak Ustadz ya. Saya tuh pengen banget keluarga saya tuh utuh lagi gitu Pak Ustadz. Tapi gimana caranya untuk saya meminta maaf kepada suami saya dan keluarga besar saya gitu. Karena kan ya beritanya sudah viral di mana-mana juga. Ya saya melukai banyak hati orang gitu. Apakah ada pintu taubat untuk saya dan bagaimana caranya supaya keluarga saya utuh kembali dan dimaafkan dengan sebesar-besarnya hati dari keluarga suami saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kita coba meluruskan dulu terkait dengan beritanya ya. Yeah. Ini kan dari satu sisi ya. Ahilman kan nggak tahu secara detail apakah iya atau tidak, karena khawatir begini. Apalagi sudah ada embel-embel guru, embel-embel ustadz. Ya seharusnya seorang yang paham agama lebih menjaga diri gitu. Untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena salah satu ciri seorang ulama yang baik itu adalah dia yang takut kepada Allah. Dia yang takut melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Maka mohon maaf, saya tidak pada konteks mendiskreditkan seseorang, tapi menurut saya kalaupun itu terjadi sangat disayangkan, tapi semoga itu tidak terjadi. Mungkin itu hanya salah satu keterangan dari kakak saja dan kejadian kita nggak tahu kan, apakah betul seperti itu atau enggak, karena kalau sekali ketemu langsung ini asa cepet banget ya, kan biasanya ada prosesnya dulu apa gimana gitu ya. Jadi saya agak kurang bisa nerima secara informasi, jadi mungkin perlu dijelaskan lebih utuh dan lebih detail. Yang kedua,
Teteh sudah minta maaf sama suami pasti, sudah minta maaf sama keluarga udah pasti. Tapi tentu tidak mudah untuk dimaafkan, apalagi untuk dilupakan. Tapi kalau menurut Ahilman, coba libatkan anak sebagai jawaban dari semua alasan yang ada. Semoga suami ingat sama anak-anak. Mungkin cinta kepada istri agak sedikit kecewa karena istri pernah berpaling dengan yang lain. Tapi semoga melihat wajah anak jadi jawaban untuk bisa kembali lagi. Dan Teteh sampaikan keseriusan kepada suami untuk benar-benar ingin kembali. Bahwa aku berubah, aku menyesal dengan semua yang sudah terjadi. Setiap dosa itu masih ada kesempatan bertobat di hadapan Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau kembali kepada Allah. Jadi sekarang tugas Teh Ratu adalah terus minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Sungguh-sungguh bertobat. Sambil nanti minta lembutin hati sama Allah tentang keadaan suami. Enggak apa-apa atas semua dosa yang pernah kita lakukan tapi bertobat. Ingat ya, dengan catatan bertobat. Dan kalau sudah tobat jangan dosa lagi. Jangan mentang-mentang kan Allah Maha Pengampun, dosa aja lagi. Nanti minta ampun lagi. Jangan. Itu namanya mempermainkan taubat. Dan Allah tidak suka kepada orang yang mempermainkan taubat. Ada istilah begini, nanti aja taubat kan masih ada. Belum tentu. Waktu gini, anugerah yang paling besar itu namanya fursatut taubah. Diberikan kesempatan bertobat. Jadi kalau bunda diberikan kesempatan bertobat, ambil. Dan kalau sudah bertobat jangan balik lagi. Kalaupun kita balik lagi, taubat lagi. Dan berazam sama Allah untuk tidak berdosa lagi. Karena di antara ciri taubat diterima itu ada 3. 1 menyesal, 2 berhenti, 3 berjanji. 1 menyesal, takut, sedih, nyesel kalau ingat dosa. Apa di antara cirinya? Mudah menangis kalau ingat dosa. Yang kedua berhenti, kalau udah tahu dosa jangan melakukan lagi. Yang ketiga berjanji, ke depan mau lebih baik. Semoga masih ada kesempatan, ruang di hati suami untuk bisa memaafkan semua kesalahan. Dan suami juga punya salah pasti, Teteh juga punya salah pasti. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Saling memaafkan, saling memahami, mudah-mudahan masih ada jalan. Saya sama suami sudah nggak bersama lagi, cuman masih di secara negara masih statusnya masih suami istri. Untuk Bang Ame, aku minta maaf selama ini belum bisa jadi istri yang baik. Selama pernikahan aku masih banyak merepotkan. Dan terakhir, kesalahan terbesar ini mungkin sangat menyakitkan hatimu dan keluargamu. Tapi jujur, dari hati yang paling dalam, ya Kori menyesal dan pengen kita kayak dulu lagi ngebesarin anak-anak. Karena ya sejatinya orang tua anak-anak kayak kita gitu. Aku juga gimana ya? Ya pokoknya aku minta maaf kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Aku minta maaf sebesar-besarnya dan salam untuk keluarga besar Bang Ame juga.